Sudah bersama dengan pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, dan juga pakar hukum pidana Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Pak Suparji, Pak Kamarudin, terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Saya ke Pak Kamarudin dulu karena sudah lama tidak bertemu dan sudah lama tidak mendengar Pak Kamarudin berkomentar sebenarnya. Jadi tadi satu pertanyaan orang awam mungkin diwakili oleh Pak Samuel sebenarnya. Baik. Ini pasal 340, hukuman maksimalnya hukuman mati, ya kan? Tapi kok jaksa juga menyatakan tidak ada hal yang meringankan. Artinya tidak ada dong yang menurunkan ke hukuman berikutnya di pasal 340. Tapi kok hukumannya seumur hidup justru, Pak Kamarudin? Jadi kenapa ini? Kalau tidak ada hal yang meringankan di dalam pertimbangan jaksa, biasanya hukumannya maksimal, yaitu hukuman mati. Namun saya melihatnya dari segi kualitas kejahatan. Ya. Kualitas kejahatan Perdi Sambo ini sungguh luar biasa, yaitu sudah merancang kejahatan sejak bulan Juni 2022, kemudian mereka mengirim istri dan Joshua ke Magelang, lalu mereka melakukan dugaan simulasi pembunuhan 1 minggu pertama itu. Jadi Pak Kamarudin sampai detik ini masih mempercayai bahwa perencanaan pembunuhan itu bukan dari dilakukan Juni. Setelah di tanggal 7. Kalau mau percaya, tapi jauh sebelum bulan kalau Juni. mau percaya, andaikan polisi mau mengambil CCTV para tetangga, di situ akan terlihat bagaimana peran daripada seseorang membunyikan petasan supaya antara bunyi pistol dengan petasan itu saru. Nah, bagaimana peran seseorang yang dirancang cuti untuk mengamankan situasi Duren 3 dengan berdagang somai. Bagaimana si kodir memandu antara bunyi petasan di taman dengan memberi kode ke dalam untuk menembak. Jadi petasan dulu bunyi, baru tembakan di dalam. Bagaimana si Romer dan si Daden menjaga di luar, apakah aman atau tidak, kan begitu. Jadi yang mau saya katakan, selain tidak terjerat mereka ini dengan hukuman maksimum, tetapi para pelaku ini belum semua dijerat dengan pasal baik 340 maupun 338. Artinya, kenapa menurut Anda? Karena penyidik dan jaksa tidak maksimum kerjanya. Kemudian kenapa tidak maksimum? Tidak maksimum karena Perdi Sambo ini kan the godfather. Dia mengelola kue atau uang yang sangat besar, 155 triliun, dugaan dari judi online, belum lagi dari narkotika atau narkoba, belum lagi dari prostitusi dan sebagainya. Jadi, dan itu mengalir sampai jauh. Tapi tidak ada itu di fakta persidangan disampaikan karena oleh tidak jaksa maksimum. Justru yang tidak ada dalam fakta persidangan seperti perselingkuhan justru diada-adain sama jaksa. Sedangkan si Putri mengatakan dia diperkosa di Duren 3, ketika tidak terbukti pindah ke Magelang tanggal 3, tanggal 4, ketika saya patahkan pindah ke tanggal 7. Nah, jadi pemerkosanya ini berpindah-pindah, tapi yang dilapor hanya di Jakarta Selatan. Memang kalau kita bicara tentang konstitusi, pasal 28A, memang sebenarnya kita secara konstitusi tidak mengenal lagi hukuman mati. Karena ada pasal 28A yang menyatakan hak hidup itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi ketika kita mengacu kepada pasal 10 tentang stelsel pemidanaan, memang kita masih menganut hukuman mati. Baik. Nah, jadi artinya di sini Profesor Suparji yang bisa menjelaskan itulah ya. Iya, artinya kalau kita bicara stupon bioteori, maka karena konstitusi itu lebih tinggi daripada undang-undang, memang hukuman mati sudah tidak dibenarkan di negara-negara beradab, supaya juga ada kesempatan kepada orang yang terhukum menyadari dan bertobat. Tetapi ketika saya tawarkan kepada Putri dan Perdi Sambo dan kawan-kawan, tidak menerima. Yang menerimanya satu, yaitu Barada Richard Eliezer. Sehingga saya pertemukan dia di restoran Baku Sayang antara orang tuanya dan keluarganya dengan keluarga. Di mana nih? Meruya ya? Di Meruya, Jakarta Barat? Itu di Pesanggerahan. Oh, Pesanggerahan Jakarta Barat. Dan saya pertemukan tanggal 26 Desember dan mereka sudah ikhlas saling memaafkan. Oleh karena itu, saya juga beberapa kali memohon kepada hakim dan jaksa agar khusus untuk
yang muda itu Barada Richard Eliezer diberi keringanan karena dan sudah diminta pengampunan justice karena collaborator ya. mereka sudah menyadari kesalahannya dan bertobat. Artinya tujuan hukum pidana itu sudah terpenuhi. Jadi tujuan hukum pidana salah satunya itu adalah pemulihan keadaan kan gitu. Nah, ke Prof Suparji, tadi mungkin Prof punya pandangan yang sama atau berbeda dengan Pak Kamarudin. Kenapa hukumannya tidak maksimal di pasal 340 sedangkan tidak ada hal yang meringankan? Itu kan membuat kami orang awam dengar, oh kenapa nggak jadi hukuman mati saja? Ya, pertama sebetulnya ini sesuai dengan prediksi bahwa memang kemungkinan besar akan dituntut dengan hukuman mati. Karena tidak dituntut, tidak akan dituntut, tidak akan dituntut dengan hukuman mati. Kenapa Anda punya prediksi itu? Karena tadi itu, pertama soal polemik tentang hukuman mati itu, pro dan kontra hukuman mati, bahwa yang punya otoritas mencabut nyawa seorang itu hanya Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian maka itulah diminimalisir dalam konteks hukuman mati di Indonesia. Demikian pula dalam KUHP yang baru pun juga dibuat sangat selektif meskipun masih menjadi norma, masih menjadi bagian dalam hal memberikan sanksi-sanksi bagi kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan yang mungkin saja masih diberikan toleransi hukuman seumur hidup, itulah pilihannya. Pada sisi yang lain juga tidak terlepas dari pengaruh, mungkin ada sisi pengaruh yang bersangkutan atau juga kemudian adanya keraguan dari jaksa penuntut umum. Pengaruh yang bersangkutan dalam arti relasi hal yang dimiliki oleh Verdi Sambo maksud Anda? Ya, saya kira tidak terlepas dari itu bahwa yang bersangkutan adalah memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada masa yang lalu gitu. Dipecat sebagai Kadipropam? Ya, masa lalu saya kira tidak bisa dilepaskan begitu saja. Itu akan mempengaruhi psikologi dari jaksa penuntut umum atau dalam proses penegakan hukum ini. Saya kira yang menarik adalah bagaimana kita meninjau dalam konteks keadilan tadi itu. Kalau kita bicara tentang keadilan retributif, keadilan pembalasan, ketika nyawa hilang, maka kemudian balasannya juga nyawa hilang. Tetapi saya kira ini kan sudah mengalami pergeseran. Siapa katakan Bang tadi bahwa ini tidak lagi keadilan yang membalas, tapi adalah keadilan yang memulihkan. Sudah ada permaafan, maka kemudian itulah yang akhirnya juga menjadi pertimbangannya. Gitu. Dalam konteks terdakwa Verdi Sambo, apa yang bisa dipulihkan dari seorang Verdi Sambo? Apa yang perlu diperhatikan lagi? Ya, memang ini kasus tidak bisa dilihat dari satu sisi Verdi Sambo saja, tetapi memang terkait dengan yang lainnya ya. Kalau konteks misalnya tentang Eliezer yang juga sudah minta maaf dan lain sebagainya, terus keluarga juga sudah memaafkan, tetapi untuk Verdi Sambo memang ini sangat khusus ya, dalam arti memang sulit untuk kemudian dimaafkan. Kita lihat bagaimana jaksa penuntut umum memberikan argumentasi banyak hal yang memberatkan pada yang bersangkutan, tetapi memang tadi itu kenapa hukumannya tidak mati ya, keraguan-keraguan masih tersisa dalam pengaruh dari jaksa penuntut umum tadi itu ya. Dalam konstruksi kan sebenarnya disampaikan dalam konstruksi ya, mungkin Prof Suparji bisa mengoreksi. Dalam konstruksi hukum yang dibuat di amar tuntutan itu kan bahwa jelas bahwa seorang Verdi Sambo yang merencanakan, ia punya waktu untuk merencanakan itu. Semua itu dibuat anasir per anasir di pasal-pasal itu dikonstruksikan oleh jaksa, sehingga keluarlah seumur hidup. Bagi keluarga tadi seperti yang kita dengarkan hanya seumur hidup, harapannya hukuman mati gitu. Ini dari kacamata awam Pak Suparji. Ya, saya kira betul bahwa perspektif itu ya. Namun demikian sekali lagi bahwa hukuman mati kadang-kadang tidak bisa dimaknai sebagai sebuah hukuman. Karena apa? Tidak ada kesempatan untuk yang bersangkutan untuk dijerakan atau kemudian dipulihkan atau kemudian diberikan kesempatan untuk diedukasi dan sebagainya. Memang ya sekali lagi meskipun kemudian ada perlakuan atau kemudian tindakan-tindakan yang sangat besar pengaruhnya, namun demikian tetap saja kemudian yang bersangkutan memiliki hak untuk dibela, memiliki hak untuk hidup dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum yang sampai pada akhirnya bukan hukuman mati tadi itu ya. Oke, itu setidaknya menjawab pertanyaan awam kenapa tidak maksimal dengan ancaman pasal 340. Pasti sudah banyak yang googling isi pasal 340 itu apa, ada 2 ancaman hukuman di sana, hukuman mati dan juga hukuman seumur hidup. Pak Suparji mungkin bisa menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Kamarudin. Menurut Pak Kamarudin, perencanaan itu sedari bulan Juni atau ada fakta
fakta-fakta yang belum diungkap oleh jaksa selama pemeriksaan alat-alat bukti termasuk kehadiran para saksi dan juga para ahli di muka sidang. Masih belum sesuai konstruksi hukumnya, belum semua fakta ya menurut Pak Kamarudin yang bisa dibuka. Ini kan sebenarnya pidana tujuannya mencari kebenaran material. Ini Anda juga melihat belum maksimal semua saksi, semua ahli yang dihadirkan untuk bisa mengungkap fakta-fakta? Saya kira sangat setuju bahwa memang persidangan ini justru menimbulkan pertanyaan baru ya. Kenapa? Ketika kemudian jaksa membuat narasi perselingkuhan gitu. Saya kira adalah suatu umpan lambung yang kemudian menimbulkan perdebatan baru dan tidak kemudian menuntaskan tentang perdebatan sebelumnya, atau pada sisi yang lain justru terjebak pada anasir atau cerita-cerita narasi-narasi tentang pelecehan seksual atau kemudian perkosaan, tapi tidak pada fokus tentang penggalian motif-motif yang lain. Yang inilah sebetulnya kita juga kecewa kenapa persidangan yang harapkan membuat terang benderang perkara ini tapi menyisakan masalah-masalah baru yang kemudian tidak akan tuntas terjawab sampai kapanpun itu. Pak Suparji, saya coba untuk sederhanakan. Jadi kan untuk bisa jaksa sampai pada kesimpulan bahwa ada hubungan spesial antara almarhum Brigadir Yosua dengan Putri Chandrawati, itu kan berarti harus ada fakta-fakta ya. Harus ada keterangan saksi atau keterangan ahli atau alat bukti lain yang mendukung itu sehingga jaksa bisa sampai ke kesimpulan itu. Dari yang Anda ikuti, adakah keterangan saksi atau alat bukti lain dalam bentuk petunjuk yang mengarah kepada perselingkuhan itu kalau diikuti? Kalau saya mengikuti kan ada satu kalimat ya, duri dalam daging itu yang kemudian itu disimpulkan bahwa serta-merta disimpulkan bahwa ini jangan sampai ada duri dalam rumah ini, maka kemudian harus dimusnahkan atau kemudian bahwa dianggap adanya satu hubungan khusus yang kemudian merusak rumah tangga tadi itu, maka kemudian harus kemudian diselesaikan melalui pembunuhan berencana tadi. Saya kira kesimpulan berangkat dari pernyataan seorang saksi yang mengatakan tadi itu gitu loh. Kuat Ma'ruf dalam hal ini ya? Dan Kuat Ma'ruf yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi ada kalimat bahwa jangan sampai ini menjadi duri dalam perkawinan Verdi Sambo dan Putri Chandra. Sisi yang lain, fakta-fakta yang lain tidak mengungkap adanya perselingkuhan tadi itu, kecuali mungkin pertemuan ya dalam 5 atau 10 menit tadi yang dikatakan seperti tadi itu. Tetapi fakta atau saksi-saksi yang lain saya kira tidak bisa menceritakan tentang itu, kecuali dua fakta tadi itu. Pak Kamarudin, Anda membaca munculnya kesimpulan jaksa bahwa ada perselingkuhan antara Brigadir Yosua dengan Putri Chandra, itu tujuannya apa? Selain tadi ya, bahwa tidak ada keterangan ahli, keterangan saksi atau petunjuk lainnya secara terang benderang menunjukkan itu. Jaksa ini kan secara kelembagaan hutang budi kepada Verdi Sambo terkait dulu terjadi kebakaran di Jaksa Agung. Jadi jaksa ini mencoba menimbulkan polemik baru sebagai kengauran kan gitu. Ngaurnya jaksa ini karena tidak ada bukti baik saksi maupun bukti surat maupun ahli yang berpendapat ada fakta atau perselingkuhan. Andaikan misalnya terjadi perselingkuhan, tentulah Putri Chandrawati akan melindungi Joshua, ya kan? Tetapi Joshua justru melakoni peran perencanaan pembunuhan itu, mulai dari bulan Juni sampai dengan Juli. Di bulan Juli dia mengajak Joshua untuk pergi ke Magelang supaya geladi bersih tentang rencana pembunuhan itu mulus dilaksanakan antar rumah Duren 3 dan Saguling. Nah, kemudian Putri Chandrawati juga sudah memerintahkan Ricky Rijal untuk melucuti senjata Joshua. Padahal yang berperan membunuh Joshua adalah Kuat Ma'ruf. Maka seharusnya senjata Kuat Ma'ruf yang dilucuti yaitu pisau. Tetapi pisau itu bisa dibawa dari Magelang ke Jakarta. Kemudian Ricky Rijal pura-pura pergi mengurus anak dengan membawa Baradae. Baradae dengan kepolosannya dia ikut. Dan Baradae ikut juga melucuti senjata daripada Joshua. Nah, kemudian Putri berada di kamar dengan 3 lapis pintu dengan sistem door lock atau sistem pintu hotel. Ini rumah di mana nih? Yang di Magelang. Magelang. Artinya kalau kita masuk ke hotel, tidak mungkin orang dari luar bisa masuk tanpa dibukakan pintu. Sehingga artinya tidak mungkin Joshua bisa masuk ke rumah kamar daripada si Putri kecuali dia yang membukakan. Atau kecuali Joshua mengambil kampak membelah itu pintu lalu rusak dia masuk. Tentulah didengar oleh yang lain-lain yang ada di rumah itu. Kemudian rumah ini kan rumah mantan Kapolri Pak Ajis. Tentulah pengamanan rumah itu dirancang sangat hebat
keamanannya, security-nya, termasuk CCTV-nya. Ya. Tetapi kenapa CCTV ini justru hilang? Hingga saat ini tidak pernah ada di bawah Tidak Kapolres pernah ya? kelihatan CCTV itu. Kemudian Ricky Rijal itu kan tugasnya di Magelang. Ya. Kenapa Ricky Rijal ikut ke Jakarta? Karena bagian daripada rencana pembunuhan itu. Kemudian Kuat Ma'ruf juga begitu. Dan Ricky Rijal juga merancang pembunuhan sepanjang di jalan, mau menubrukkan mobil ke sebelah kiri supaya Joshua mati. Tapi dia ragu, takut dia juga mati. Kemudian Joshua itu kan pengawal. Oke. Dia mengosap Putri supaya dikembalikan senjatanya. Kok pengawal dilucuti senjatanya? Artinya kalau sebentar yang mana, ini Pak analisis. Kamarudin? Oh, analisis dan fakta. Kalau dia misalnya berselingkuh, dasarnya apa? kalau dia berselingkuh dengan siapa namanya PC. PC, tentulah PC akan memerintahkan mengembalikan senjata dia. Tapi karena PC sedang melakoni rencana daripada pembunuhan itu, dia nikmati terus tanpa diberikan senjata sampai ke Saguling. Kemudian di Saguling dia merancang untuk memberikan uang 5 miliar yang saya dapat, mereka akui 1 miliar dan 500. Tapi beda betul sama berita acara dan berbagai fakta yang terbuka di persidangan, Pak Kamarudin ini. Nah, karena kan mereka ini kan berbohong, belum jujur. Kemudian mereka bilang mau isoman. Kalau mau isoman harusnya semua yang dari Magelang itu ikut ke rumah 46, tetapi Susi tidak ikut. Yang ikut hanya pria-pria. Kemudian kenapa Romer dan Daden tidak dijadikan tersangka? Pada akhirnya dia berperan membantu pasal 56 di luar. Kemudian siapa yang menyalakan petasan itu? Sehingga warga mendengarnya petasan lalu diikuti tembakan. Kita baru dengar nih kalau ada petasan nih ya. Nah, kemudian kenapa CCTV? Di mana kodir mengkomando dari luar dibunyikan petasan di lapangan itu, lapangan Pak Kamarudin, kita coba fokus sama amar tuntutan dan gimana? Iya, ini yang belum terungkap. Lalu begitu putasan keluar dan berterbangan itu kertas-kertasnya dikomando ke dalam, baru terjadi penembakan. Kemudian Ferdi Sambo, sebentar lagi. Ferdi Sambo itu keluar dia sendirian, menemui kodir dan Romer di luar. Tetapi dia bilang dia membawa istrinya di kamar, padahal istrinya di dalam CCTV itu yang saya dapat dia keluar sendiri sudah memakai baju seksi sesuai rancangan itu, seolah-olah dia. Nah, kalau soal baju itu memang muncul juga di amar tuntutan, tapi dan tidak ada dalam hal-hal lain tadi. Baju itu tidak ada dalam barang bukti, baik yang termasuk leggingnya juga maupun yang baju yang ukuran tapi dia seksi itu ada dalam amar tuntutan ya. Saya dengarkan di amar tuntutan jaksa, tapi hal-hal lain tadi yang disampaikan sama Pak Kamarudin itu nggak ada di amar tuntutan, jadi karena perlu mereka ini kan berbohong gitu. Jadi kita harus makanya saya bilang tidak ada unsur pemaaf bagi si Ferdi Sambo. Jadi makanya saya katakan dari segi kualitas perbuatannya dia layak dihukuman mati. Dengan begitu banyaknya yang terseret anggota-anggota polisi, baik yang dipecat maupun yang Usai jeda kita bahas mengenai ada dalam hukum pidana itu ultra petita. Jadi bisa jadi bahwa tuntutan jaksa penuntut umum itu memang seumur hidup, tapi oleh hakim majelis hakim bisa jadi hukuman mati. Hukuman yang di bawah, di atas atau di bawah dari tuntutan kalau dari ultra jaksa petita ke atas dia. Segala kemungkinan itu terjadi. Saya mau jeda nih, Pak Kamarudin ngomong terus ini. Nanti langsung usai jeda kita bahas ya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.